Terpuji Engkau Tuhan, hari ini shalom untuk kita semua. Ia memperkenankan kita berjumpa lagi Selasa 9 Februari 2021. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, perkenanan-Mu hari ini dengan hidup karunia-Mu untuk kami nikmati sejenak bersama-sama perjumpaan dengan Tuhan lewat doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan dan hikmat-Mu sendiri, agar firman ini boleh berbicara bagi kami dan selalu hidup dalam kehidupan kami. Bersabdalah, karena hati kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Inilah bagian firman Tuhan saudara yang diperkenankan kita membaca untuk kita renungkan hari ini dan pegang bagi kehidupan kita. Menyapa saya dan saudara dengan satu tema perenungan, tangan yang tak terlihat. Memang untuk memahami dan mengakui cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Oleh karena banyak cara yang Tuhan bisa lakukan dan pakai untuk itu. Kadang tidak masuk akal, tetapi bagi Dia mungkin dan tak ada yang mustahil. Nah, apa yang menjadi penghalang sehingga kita sulit rasanya memahami dan mengakui satu hal, yaitu ketika yang terjadi di tengah-tengah kita, baik pribadi bersama-sama atau keluarga kita, sangat bertolak belakang dengan apa yang kita mimpikan, kita harapkan, kita rencanakan. Hal ini salah satu penghalang kita tidak mampu mengukur
betapa besar dan banyaknya yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin dengan kasat mata sangat terbatas. Pembacaan saudara firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17 ini berkisah tentang perempuan Sunem dan suaminya yang selalu setia menjamu Elisa. Kesetiaan mereka menjamu Elisa itu lebih diwujudkan lagi dalam satu tindakan konkret, yaitu membangun sebuah kamar di atas rumah mereka lengkap dengan perabotannya yang akan ditempati Elisa saat mampir di Sunem. Luar biasa saudara, perhatian dan pelayanan dari keluarga ini kepada Elisa. Rupanya saudara, perempuan Sunem ini telah mengenal dan mengetahui, menyadari bahwa Elisa ini adalah bukan orang sembarangan, tetapi dia adalah abdi Allah atau utusan Tuhan yang dengan sengaja Allah perkenankan untuk berjumpa dengan mereka. Hal itu diungkapkan atau dipercakapkan dengan suaminya. Jadi mereka sungguh memahami itu. Dan memang adalah keluarga ini sangat percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang diwakili dengan sikap perempuan Sunem ini. Sehingga semua yang dilakukan oleh perempuan itu kepada Elisa sesungguhnya adalah ungkapan kasih dan iman mereka kepada Allah. Ayat 9. Dengan demikian, ketulusan itu tidak mengharapkan imbalan dari Elisa. Mereka lakukan dengan tulus. Namun Elisa mengetahui itu dan menyadari itu, bahwa ada sesuatu dalam kehidupan atau hati keluarga ini yang dinampakkan dalam kerinduan perempuan Sunem ini, yakni mempunyai seorang anak. Kerinduan untuk mempunyai seorang anak. Lalu Elisa menyatakan nubuat Allah kepada mereka melalui perjumpaan khusus kepada perempuan ini lewat Gehasi bujangnya. Apakah yang harus kami lakukan untuk semua kebaikanmu ini sebagai gambaran engkau menyambut Allah lewat kehadiran kami? Tetapi perempuan itu mengatakan, aku tidak mengharapkan apa-apa. Namun engkau memahami keadaanku di tengah-tengah perempuan-perempuan lain. Elisa sangat menyadari itu, sehingga ia mempertegas nubuat itu akan terjadi bagi kehidupanmu tahun depan seperti waktu sekarang aku perkatakan ini. Engkau akan menggendong seorang anak laki-laki kelak. Dan betul saudara, setahun kemudian perempuan itu mendapat seorang anak laki-laki. Dari kisah ini saudara, kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan umatnya. Teristimewa bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan setia serta menaruh harap kepadanya. Cara Tuhan memelihara umatnya kadang tidak masuk akal, tetapi jelas terjadi. Memang saudara, tidak terlihat dengan kasat mata kita. Tuhan menyatakan perkara dan penyertaannya secara langsung, tetapi nyata. Tidak terlihat dengan mata secara langsung bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong Elisa, atau yang memperhatikan kerinduan perempuan Sunem ini akan kehadiran anak dalam rumah tangganya. Tetapi di balik semuanya itu, nyata bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan bekerja melalui Elisa dan perempuan Sunem itu ada dan dirasakan dan nyata.
masing-masing mereka bertindak untuk saling menyatakan kebaikan Tuhan. Dan disitulah cara Tuhan untuk memberikan kemampuan bagi mereka. Nah, satu hal yang kita mau pegang di balik kisah firman ini, yakni tetap memelihara percaya kita kepada Tuhan dalam situasi apapun. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi selalu nyata untuk memelihara setiap perkara umat Tuhan. Saya dan saudara tetap dinyatakan karya Tuhan. Tetapi kadangkala kita terbatas memahami dan menyadari itu. Yang jelas Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap peduli dan hadir di dalam kehidupan kita. Pertanyaan, apakah juga Anda dan saya mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan sekalipun tidak terlihat di mata saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita, keluarga kita atau umat yang lain, untuk menyatakan kebaikan Allah. Tetapi kita tetap bersedia untuk membagi-bagi kasih setia Tuhan melalui interaksi kehidupan kita. Kita berkata kepada Allah melalui tuntunan Roh Kudus-Nya, ini aku, ini waktuku, ini pikiranku, ini harta yang Kau berikan bagiku. Pakailah Tuhan semaumu untuk menyatakan karya dan kuasa Tuhan bagi sesama kami. Tuhan tidak menutup mata, Tuhan tidak melipat tangan untuk sebuah doa umat-Mu, untuk sebuah tangis umat-Mu, untuk sebuah harapan umat-Mu di dalam keterbatasan dan ketertekanan itu. Kami percaya Tuhan selalu hadir dan berperkara. Tangan Tuhan selalu bekerja sekalipun tidak kelihatan oleh mata manusia yang terbatas. Tetapi mata iman kita yang tak terbatas itu yang akan berbicara bahwa Tuhan bekerja tepat pada waktunya dan selalu baik. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema yang terus hidup dalam kehidupan kami, dalam rencana kami, dalam karya kami, dalam cita-cita kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Senantiasa nyata karya-Mu. Kami berdoa untuk hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan. Begitu pula para orang tua kami, seluruh keluarga kami, Tuhan berperkara. Kami teringat saudara-saudara kami yang berbeban karena sakit penyakit, yang menjerit untuk sembuh, baik yang ada di rumah sakit berbaring, istirahat, isolasi, maupun yang ada di rumah mereka secara mandiri, maupun karena sakit menahun, juga di tempat-tempat khusus. Engkau mencamat tubuh mereka. Engkau memberkati segala upaya yang sudah, sedang, dan masih diberikan bagi mereka. Mereka boleh sembuh. Iman mereka tidak pernah pupus. Harapan mereka tetap berbinar di dalam Tuhan. Dan perkara nyata terjadi. Mereka sembuh. Nama-Mu diagungkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang berduka cita dalam ratap tangis karena beban itu. Tetapi tangan-Mu menatang mereka. Kasih-Mu memeluk mereka sehingga mereka boleh menghapus air matanya, terhibur kuat dalam duka itu dan mampu melewatinya. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya, hari ulang tahun pernikahannya, momen yang membuat mereka bersuka cita. Tuhan berkenan agar nama-Mu tetap dimuliakan pada suasana hati seperti itu. Kami teringat untuk pemerintah dan bangsa kami. Berperkaralah bagi mereka dalam memimpin bangsa ini, dalam menata kehidupan kami, dan juga dirasakan dalam kehidupan bersesama sebagai orang percaya,
Sebagai umat-Mu, kami tetap menjunjung tinggi berbagai kewajiban kami kepada pemerintah, kepada hamba-hamba Tuhan yang Kau utus di tengah-tengah pelayanan ini. Sehingga kami boleh menikmati hak-hak itu. Nama-Mu tidak kami lupakan. Kami teringat situasi pandemi COVID ini Tuhan. Engkau berkati segala gandengan tangan kami dari berbagai pihak, pemerintah, aparat negara, tim medis dan tim gugus, bahkan pihak gereja. Kami boleh tetap memelihara protokol kesehatan dan virus pandemi ini boleh berhenti, boleh punah di muka bumi ini. Terjadilah interaksi kehidupan yang normal, termasuk kerinduan kami menyembah Tuhan dengan damai, dengan baik, secara normal di rumah-Mu. Oh Tuhan, kasihi kami semua. Seluruh keluarga hamba-hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan selalu mengayomi mereka. Tuhan meneguhkan hati kami untuk tetap melakukan pelayanan-pelayanan kami dengan berserah kepada kami. Percaya Tuhan tidak meninggalkan kami semua. Ya Bapa, inilah doa kami. Ampuni dosa kami. Dengarkan hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami membawa semua ini. Amin.